Baik, selamat malam Mas Bas semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Ini kita melanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-9 ya ini ya, karena pertemuan ke-8 adalah UTS. Ya, selamat mengerjakan UTS ya kemarin. Ya mohon maaf mungkin ada beberapa hal yang kendala-kendala secara sistem ya. Kalau secara ujiannya saya yakin Mas Mbak semua bisa mengerjakan ya di UTS-nya, karena saya kira kalau kemarin saya lihat sekilas Mas Mbak semua sudah cukup menguasai ya dari UTS yang saya berikan. Kemudian kalau dari tugasnya juga ya lumayan lah ya. Namun untuk nilainya nanti untuk tugas adalah di nilai akhir yang nanti sesuai dengan prosentase yang dulu saya berikan ya. Nah kemarin memang kendala kita adalah saat proses submitting ke Siakat ya. Saya hanya mengikuti prosedur yang diinstruksikan oleh kampus. Jadi untuk Siakat memang dipakai untuk proses ujian, absensi, dan perkuliahan. Nah, maka dari itu saya mengikuti prosedur tersebut, tapi ternyata ada beberapa bugs dari sistem. Nah, itulah sebuah sistem. Jadi tidak ada sistem yang memang dia sempurna ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat sistem itu tidak bisa berjalan. Nah, ada beberapa bugs yang harus diperbaiki sebetulnya kalau di Siakat yang ada di Stekom. Namun pada kesempatan kali ini ya jadikan masalah ya. Kemarin ada yang Pak saya sudah submit tapi tidak bisa muncul sintaknya gitu. Nah, makanya saya arahkan ke Google Classroom ya. Saya harap memang semua sudah mengumpulkan semua, karena bagi saya nilai kemarin saya sampaikan sama Mas Gilang ya atau enggak ke grup juga, bahwa bagi saya adalah yang penting adalah prosesnya ya, prosesnya bagaimana Mas semua bisa memahami materi-materi yang bisa saya sampaikan ya, tidak hanya hasil akhir, karena hasil akhir itu bisa dicari ya, seperti halnya misal Mas Mbak semua misal hasil akhirnya ya saya tidak tahu ya, tapi nanti akan kelihatan di sebetulnya siapa yang akan copy paste punya temannya ya, itu akan kelihatan juga. Nah itu sebetulnya harapan saya hal seperti itu tidak dilakukan ya, karena saya ingin mengetahui kompetensi dari Mas Mbak semua, baik dari TI maupun komputerisasi akuntansi ya, D3 maupun D4. Karena di sini saya levelnya saya setarakan ya dari ketiga kelas ini, jadi semua saya istilahnya setarakan untuk levelingnya. Nah pada malam hari ini adalah sebetulnya akan tayang di jam 7 malam ya, ini adalah live record. Jadi nanti akan live di jam 7 malam. Dan nanti jika ada pertanyaan ya bisa langsung ditanyakan di live chat. Ya, di live chat nanti bisa diutarakan apa yang masih belum dipahamkan ya terkait materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi kita fleksibel ya. Jadi nanti Mas Mbak istilahnya jika ada kendala, jika ada hal-hal yang dipertanyakan seperti kemarin, saya senang sebetulnya teman-teman itu tanya gitu ya ke saya. Sebetulnya nggak hanya satu TS sebetulnya, tapi saya juga ingin mengetahui permasalahan dari teman-teman semua yang semua yang ada di sini. Jadi saya bisa tahu mengukur seberapa jauh pemahaman Mas Mbak semua terhadap mata kuliah yang saya berikan ya. Jadi di live chat silahkan saya nanti akan jawab di live chat ya, atau nanti saya akan juga jawab di grup yang mungkin jika memang tidak memungkinkan untuk di live chat. Jadi silahkan nanti bisa lakukan ya. Saya juga kadang pengen juga ya teman-teman bisa absensi hadir di live chat ya, biar live chatnya juga saya pengen keikutsertaan Mas Mbak semua sebetulnya secara live streaming itu seperti apa, karena saya lihat beberapa pertemuan ini kok mungkin mahasiswa jumlahnya berapa, tapi kok yang di streaming itu yang ikut live itu udah berapa tuh kelihatan sebetulnya. Tapi saya sebenarnya tidak mengharapkan itu. Yang penting adalah Mas Mbak semua bisa memahami materi yang saya sampaikan, karena yang namanya live record atau live streaming itu kan bisa disaksikan kapanpun
dan di jam berapapun ya, dan dimanapun gitu, tanpa batas ruang dan waktu. Inilah kecanggihan teknologi. Ya kalau bicara tentang kecanggihan teknologi sangat luas ya, apalagi sekarang di dunia eranya metaverse ya, saya suka mengikuti itu ya. Ya, saya harap juga teman-teman di sini juga mengikuti perkembangan tersebut agar tidak ketinggalan. Baik, pada malam hari ini kita nanti akan belajar atau melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu tentang kemarin kita sudah terakhir adalah tentang website responsif ya, responsif web design. Nah, jadi ini memang semua itu berproses ya, berproses dari kita mengetahui HTML dasar itu seperti apa, kemudian kita mengetahui HTML itu strukturnya seperti apa, PHP seperti apa, kemudian CSS seperti apa, kemudian kita belajar operator, konstanta, variabel, semua kita pelajari di sebelum UTS. Nah, di setelah UTS ini nanti kita akan mau lebih memperdalamnya. Ya, lebih memperdalamnya. Mendalam soal apa? Nah, ini nanti kita akan melanjutkan di PHP yang sebelumnya kita hanya belajar PHP dasar dan operator saja. Kita akan memasuki PHP yang agak sedikit levelnya lebih tinggi, yaitu adalah mengenal PHP if, switch case, dan looping. Ya, seperti apa itu, Pak? Ya, sebetulnya ini merupakan apa ya? Sebuah statement yang ada di PHP yang biasanya sering dipakai. Ya, apa? Ini kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah statement if else. Ya, sebetulnya ini merupakan statement logik, ya, logika dalam bahasa pemrograman, karena sebetulnya kunci dari pemrograman itu adalah logika. Ya, jika logik kita sudah bisa menangkap sebuah arti dari permasalahan, kita implementasikan di dalam sebuah aplikasi, itu adalah logik dari sebuah aplikasi. Sebetulnya kalau kita sudah memahami logika dalam bahasa pemrograman, kita mau pakai bahasa pemrograman apapun, itu sebetulnya sama. Ya, sama seperti di if else ini. Ya. Di if else ini kita ambil sederhananya, kita dihadapkan di sebuah pilihan. Contohnya, jika saya lapar, maka saya akan makan pizza. Ya. Kalimat itu ada dua kondisi ya. Kalau dia lapar, dia akan makan. Kalau dia tidak lapar, dia tidak akan makan. Itu sebetulnya sederhana itu. Tapi memang nanti kondisinya pasti akan kompleks. Contohnya misal IPK lah ya. IPK itu kan ada batasnya. Misal IPK 3,5 itu nilai hurufnya apa, IPK 3 itu nilai hurufnya apa, seperti itu. Bisa dipakai terhadap hal-hal seperti itu. Nah, sebetulnya conditional logic dari programming itu tidak hanya if else, nanti ada kita belajar tentang switch case, kemudian nanti kita juga akan belajar tentang looping, tentang keulangan. Kalau itu tidak logik, tapi bisa dimasukkan juga dalam logik, karena kita membuat sesuatu itu, bagaimana cara kita mengulangnya, logika berpikir kita diasah di sana. Nah, ini condition, jika true dia akan mengerjakannya, jika false dia akan mengerjakannya yang lain ya, atau tidak dikerjakan sama sekali. Ini adalah sederhana itu dalam proses if else. Oke, kalau secara logika dasar dari if else itu adalah sama seperti sintaks PHP yang lain, ada PHP buka, PHP tutupnya ya. PHP tutupnya, kemudian dia ada if kondisi. If kondisinya apa? Jika kondisi terpenuhi, maka else jika kondisi tidak terpenuhi. Ini adalah logika dasar dari if else. Nah, ini yang perlu penting diperhatikan juga dalam logika dasar ini, karena ini merupakan algoritma dasar dari sebuah if else. Nah, ini contohnya. Contohnya ini kan bisa biasanya ada nilai batas ya, atau KKM ya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 70, maka selamat, Anda lulus. Kalau kurang dari itu, berarti Anda tidak lulus, silahkan remedi ya. Padahal dia di kondisinya ya, kondisinya dia adalah nilainya 90, berarti dia masuk ke kondisi yang selamat lulus. Maka hasilnya adalah ini.
Nah, ini adalah statement if else. Di statement if else ini memang sebetulnya berkembang sangat pesat ya, tidak hanya seperti ini ya. Biasanya itu dikembangkan di dalam multi condition ya. Misal dia n, ada n-nya, ada or-nya ya. Jadi misal interval gitu between antara misal nilai 6 di atas 60 dan nilai kurang dari 70, dia adalah B ya, atau C gitu. Di atas 70 kurang dari 80 nilainya B. Nah, itu nanti bisa teman-teman semua bisa dipraktekkan sendiri nanti ya, secara sintaknya. Baik, ya sebentar, kita masuk ke yang ya. Baik, selanjutnya adalah switch case ya. Switch case ini sebetulnya hampir mirip dengan if ya. Hanya saja statement switch case itu dia tidak bisa menggunakan kondisi dengan tanda operator ya. Jadi dia hanya bisa statement dasar lah istilahnya, karena kondisi dasar ya. Jadi tidak bisa ada tanda operatornya, operator lebih besar, lebih kecil, tidak bisa, karena dia hanya satu kondisi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi ada switch, kemudian case, ya sintaknya harus sama ya, seperti ini. Kemudian kalau ini kita ibaratkan adalah di ATM atau mungkin di HP ya. Misal dulu pernah bintang pagar apa gitu kan, kita pilih 1, pilih 2, pilih 3. Misal pilih 2 dia pilih 1 dia menu utama, pilih 2 dia exit. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini munculnya hasil dari switch case adalah exit. Nah, ini adalah switch case. Jadi switch case itu memang mirip dengan PHP, hanya saja dia tidak bisa diikutkan dengan operator ya, karena dia beda ya, karena di dalam switch case itu dia non operator, jadi hanya variabel yang di buat dalam sebuah kondisi, sama percabangan sama, tapi case-nya nanti akan jadi banyak, case A, case B, case C, case D, case E dan seterusnya. Itu adalah switch case. Kemudian selanjutnya ada looping atau perulangan. Jadi tadi logika secara if dan switch case sudah. Nah, sekarang kita belajar tentang perulangan. Nah, sebetulnya dalam proses perulangan ini ya, ini pada intinya kita akan melakukan mengulang kata istilahnya. Kalau mungkin kita di Word, di Excel tinggal copy paste ya. Kalau di Excel tinggal ditarik 2 digit kemudian ditarik ke bawah otomatis. Nah, ini sama, hanya saja ini adalah secara otomatisnya. Ya, ini adalah statement looping itu ada 4 ya, yang kita bahas nanti adalah while, for each dan for. Ya, seperti apa? Nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini. Jadi kalau for ya sampai itu mencapai angka. Jadi kalau for itu ada angka yang ditentukan dia akan berhenti di mana. Kalau while dia akan berhenti jika dia bernilai true. Ya. Kalau do while dia itu melakukan perulangan dulu, baru mengecek kondisinya. Nah, bedanya nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, kalau for each itu dia untuk melooping atau mengulang dalam konteks atau dalam array. Jadi array nanti bisa dilakukan looping itu menggunakan for each. Jadi biasanya kalau OOP Object Oriented Programming itu kalau kita menggunakan for each itu biasanya untuk menampilkan data-data yang ada di database. Biasanya kayak gitu. Pada umumnya sih sebetulnya, tapi banyak sebetulnya dimanfaatkan dalam hal-hal yang lain. Jadi di dalam looping ini memang sangat penting dan sering digunakan. Nah, ini adalah looping. Jadi baik for, while, do while, for each itu sangat sering digunakan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang statement for ya. For itu perulangan yang paling simple ya,
bagaimana kita menentukan jumlah perulangan yang kita inginkan. Nah, ini contohnya for I dimulai dari 0, kemudian I kurang dari 10, I plus ini berarti dia artinya ini adalah dia akan dimulai dari 0, dia akan berhenti di bawah angka 10, kemudian dari 0 itu ditambahkan 1. Penjelasannya di sini adalah, jadi ekspresi pertama dia untuk menginisialisasi variabel, kemudian ekspresi kedua digunakan untuk boolean statement, yang mana perulangan tersebut dilakukan setelah statement ini bernilai true. Jadi akan melakukan perulangan di yang tengah ini, di ekspresi yang kedua. Kemudian ekspresi yang ketiga ini adalah akan jalan sampai proses ekspresi kedua itu selesai. Kalau sudah selesai dia tidak akan menjalankan lagi. Nah, itu adalah statement for. Jadi statement for ini juga sangat sering dilakukan jika kita akan misal membuat nomor otomatis ya. Jadi ya increment ya, increment number ya. Nomor otomatis itu biasanya dipakai seperti itu. Jadi tidak dilakukan melakukan perulangan secara manual, tapi dilakukan perulangan secara otomatis. Ya. Jadi tidak mungkin kan mendeklarasikan itu satu, misal 1 ya, kemudian 2, 3, 4. Nanti kalau dinilai yang ke 100 atau ke 1001 gitu, itu kan nanti tidak mungkin, kita tidak tahu ini angka keberapa, ini angka berapa. Kalau ini secara otomatis, biasanya memang digunakan untuk penomoran kalau for ya ini. Nah, kalau kita nanti akan menampilkan database nanti pakai for is. Nah, kemudian selain for itu dia ada while. Kalau while itu juga hampir mirip dengan or, tapi di while ini kita tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah perulangan yang harus dilakukan. Nah, kayak tadi kan ada kondisi ekspresi yang kedua lah. Kalau di while ini tidak ada ekspresi yang kedua ya, dia hanya melakukan perulangan jika kondisinya dia ada berhenti ya berhenti. Contohnya ini ya. Penjelasannya, perulangan while hanya menerima satu ekspresi saja seperti tadi ya, di dalam switch case ya. Kalau ini nanti kalau di sini dia hanya menerima ekspresi boolean. Nah, ini ekspresi boolean beda ya. Kalau tadi yang di switch case dia itu tidak bisa menerima operator. Kalau ini bisa menerima operator, tapi dia harus berekspresi boolean. Boolean itu true and false ya. Di mana perintah yang ada dalam blok kode while akan senantiasa melakukan secara berulang selama ekspresi itu bernilai true. Ya, sebenarnya hampir mirip memang dengan for, hanya saja ini statement awal tadi, ekspresi awal, ini ekspresi akhir, kalau ini kondisinya. Kalau ini kan kita nggak seperti ini. Kalau di for dia di depannya ada ekspresi awal, kemudian dia ada ekspresi keduanya, dan ini ekspresi ketiga. Hanya saja ini dipisah. Nah, ini dia akan berhenti jika dia kurang dari 20. Kurang dari 20 ya. Ini sebenarnya sudah saya ganti sih tadi, kurang dari 10 ya. Kurang dari 10. Sebenarnya belum saya ganti. Bentar, coba saya ganti dulu ya. Coba saya ganti dulu biar sama. Yang ini well ya, for while. Oke, ini coba saya ganti dulu. Ini 10, ini juga 10. Jadi dia akan mengulang, dia akan berhenti jika dia sudah mencapai nilai 10 atau kurang dari 10. Nah, coba saya slideshow. Nah, ini yang benar ya. Karena ini perulangannya dan dia berhenti, dia kurang dari 10. Karena dia kalau kurang tidak ada sama dengannya, maka dia berhenti sebelum angka 10.
dulu. Seperti itu. Jadi memang ekspresi dari while itu seperti itu. Kemudian ada lagi, ini adalah do while. Kalau do while itu sama persis perulangnya dengan while, sama-sama mengevaluasi ekspresi boolean juga. Namun perbedaannya, dia akan melakukan perulangan dulu, baru dipilih while-nya atau statement-nya atau istilahnya kondisinya, jawabannya true atau false. Dan nanti sebetulnya nanti kita akan lihat perbedaan. Kalau di while itu kan dia langsung ngecek ya, ngecek baru melakukan perulangan. Tapi kalau di while dia perulangan dulu baru ngecek. Nah itu tadi ada plus minusnya. Ini saya ada contohnya. Ya. Nah ini. Nah, bedanya ya tadi saya sampaikan tadi, kalau dia while ekspresi boolean akan diperiksa terlebih dahulu sebelum memulai perulangan. Tapi kalau do while dia akan mengeksekusi perulangan terlebih dahulu, baru setelah itu dia akan mengevaluasi kondisinya seperti apa. Nah hasilnya seperti ini. Kalau kita menggunakan while ke satu itu tidak akan muncul karena dia kondisinya false. Jadi dia ngecek dulu tanpa melakukan perulangan. Tolong ini penting diperhatikan. Ya, kalau while dia langsung ngecek tanpa melakukan perulangan. Ya, tapi kalau di do while dia melakukan perulangan dulu, baru dia ngecek kondisinya. Nah kalau kondisinya false, ya tetap do while-nya akan tampil. Makanya hasilnya ini adalah do while ke satu muncul, tapi yang while ke satu dia tidak. Itulah perbedaannya antara while dan do while. Itu memang hal yang sederhana sebetulnya, tapi kadang membingungkan. Memang perbedaannya seperti itu ya. Jadi hal tersebut memang penting ya dilakukan. Ada beberapa hal, tapi memang untuk do while itu sebetulnya jarang digunakan ya. Kalau saya pribadi secara misal menggunakan pemrograman ya, saya lebih sering pakai for dan for each. Nah, itu. Oke, itu adalah while, do while, dan for. Nah selanjutnya adalah for each. Kalau for each itu untuk perulangan khusus data array asosiatif maupun array terindeks. Array asosiatif itu sebetulnya nilai array-nya itu berupa string, bukan integer. Ya, ada indeksnya. Kalau indeks itu kan biasanya array dimulai dari 0. Ya, 0 1. Ya, kalau asosiatif dia berupa integer tapi dia berupa string. Nah, jadi perulangan yang dilakukan di for each ini memang tidak sama dengan perulangan yang ada di yang lain karena dia mengandung array. Nah ini biasanya sering dilakukan, saya lakukan saat kita memanggil database. Nah itu nanti akan kita coba saat kita sudah memasuki integrasi atau konektivitas dengan MySQL. Ya, biar nanti kita tahu ya di dalam di dalam PHP, di dalam MySQL itu kita bisa menampilkan data di sebuah tabel itu ke dalam sebuah object oriented programming. Jadi nanti kalian kelihatan tabelnya seperti apa. Nah, saya ambil contoh adalah kita lihat list hari. Saya mendeklarasikan array ini adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, saya for each hari, list hari, as hari, echo hari. Ya ini sebetulnya nggak perlu pakai kurung ya. Saya benarkan dulu. Sebentar, saya benarkan dulu untuk ininya. Gue juga sama sebetulnya tadi, tidak ada perlu pakai kurung ya. Ini hanya saya coba saja tadi outputnya seperti apa gitu ya. Oke, yang tadi juga akan saya rubah. Bentar. Ini biar nanti materinya saya upload tidak menimbulkan kebingungan buat teman-teman semua di sini ya. Oke.
switch lagi tampilannya. Oke, ini. Jadi saya melooping dari hari Senin sampai hari Minggu menggunakan sorry for it. Maaf ya, saya revisi lagi menggunakan for it. Oke. Ya, menggunakan for each. Nah, ini adalah function for each di fungsi for each di dalam sebuah looping. Jadi program for each hanya menerima dua buah variabel yang dipisahkan dengan kata kunci as. Ya, variabel pertama adalah variabel bertipe array dan variabel kedua adalah bertipe item dari array tersebut. Nah, ini adalah tipenya array ya. Ini kan dua variabel tadi, ini dan ini yang dipisahkan dengan as. Ini adalah array itu sendiri dan ini adalah jadi itemnya. Ini adalah jadi itemnya, item. Jadi inilah sebenarnya sampai di sini materinya, ya. Saya memang selalu tidak akan memperpanjang materi ya, tapi saya menjelaskan poin-poin dasar yang ada. Nah, nanti di situ adalah bagaimana nanti cara kita mengembangkannya. Karena kalau saya kasih yang expert terlalu banyak materi, nanti takutnya mas-mbak semua malah jadi tidak paham ya. Jadi sebetulnya dari if, switch, looping, materinya seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahui penggunaan if, bagaimana kita mengetahui penggunaan switch case, bagaimana kita mengetahui penggunaan looping. Nah, itu penting diketahui agar kita bisa menggunakan masing-masing statement tersebut dengan baik. Nah, ini statement looping ya, kalau ini looping ya hal yang biasanya dipakai juga. Nah, setelah ini ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang array. Ya, ini sebelum saya singgung array sudah sih, sama function ya, function di PHP. Nah, itu nanti kita akan belajar di sana lebih jauh tentang PHP. Nah, nanti selanjutnya kalau memang memungkinkan nanti kita akan langsung masuk ke konektivitas database, koneksi ke database ya, biar materi database nanti koneksi database agak lebih panjang sedikit ya. Oke. Jadi itu, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar atau di live chat ya. Kami kalau live chat lebih gampang membacanya ya. Silahkan di kolom live chat ya, disampaikan pertanyaannya apa. Nanti akan coba saya jawab ya, pertanyaan dari mas-mbak semua. Pertanyaannya seperti apa, nanti jika bisa saya jawab langsung, yang saya jawab langsung. Kalau memang itu jadi PR buat saya, jangan saya jadikan PR ya, karena di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bisa. Jika mas-mbak semua tahu jawabannya juga silahkan nanti dijawab juga di live chat gitu ya. Jadi saya tidak akan menutup peluang pada mas-mbak semua untuk bisa bereksplorasi, menyampaikan pendapatnya ya. Itu. Silahkan ya, nanti bisa melakukan live chat ya, silahkan nanti jika ada pertanyaan ya, saya tunggu. Nanti kalau memang tidak ada ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memahami dengan baik ya. Oke. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada mas-mbak semua yang sudah mengikuti perkuliahan saya dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat mas-mbak semua, bisa memahamkan mas-mbak semua dan bisa bermanfaat dalam nanti di dunia kerja. Ya, nah saya yakin di sini juga sudah banyak yang bekerja juga. Semoga juga bisa bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pesan saya, sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan karena ini COVID sudah mulai meningkat lagi ya. Yang varian terbaru ini peningkatannya sungguh luar biasa.
Semoga juga Mas-Mbak semua terhindar dari virus-virus tersebut, varian-varian tersebut, agar Mas-Mbak semua selalu diberi kesehatan. Sampai bertemu lagi di pertemuan kita minggu depan. Selamat malam, sampai jumpa, tetap semangat, sehat selalu buat Mas-Mbak semua. Sekian dari saya, selamat malam, sampai jumpa.